Oke, kembali kita melakukan tutorial untuk membersihkan ikan ya, ikan bandeng, terutama bagaimana cara mengolah perut ikan bandeng. Video ini kita buat untuk menjawab beberapa komentar yang ada di video kita sebelumnya, yaitu cara membersihkan perut ikan bandeng. Di situ kita baru membuat cara mengolahnya ya. Tapi kawan-kawan dari Batam, dari daerah lain juga bertanya cara membersihkannya perut ikan itu seperti apa. Oke, yang pertama kalian tentu harus beli dulu ikan bandeng ya, tapi kalau punya tambak bisa diambil di tambak. Kemudian ini kita potong-potong sirip-siripnya, kita potong semuanya. Kemudian sisinya itu dibuang ya, dibuang seperti ini caranya. Nah, dibalik kalau sudah bersih semua. Dicelupkan ke air untuk memastikan bahwa semua sisik sudah bersih ya. Nah, karena sisik ini tidak enak. Ada beberapa sisik ikan yang bisa dimakan seperti ikan kalau di Aceh disebut ikan keriling ya, ikan hidup di air deras tuh sisiknya bisa dimakan. Tapi khusus untuk bandeng ini sisiknya kurang sedap ya kalau dimakan. Oke, memulai kita bagaimana membongkar perut ikan atau jeroannya. Kita potong ujung mulut ya. Ini untuk estetis saja. Untuk estetis saja. Sebenarnya nggak dipotong pun juga nggak apa-apa. Oke, kemudian belah pada bagian bawah yang dekat insang ya. Mulut bagian bawah dekat insang. Nampak insangnya. Kemudian untuk ukuran bandeng ukuran sedang yang beratnya setengah kilo, kita potong dua aja. Oke, kita potong dua. Nah, kemudian insangnya kita cabut. Nah, cabut aja, nggak apa-apa karena pada bagian ini nggak ada empedu ya, belum ada empedu, jadi jangan khawatir nanti pahit. Nah, pada bagian yang lain harus lebih hati-hati bagian untuk mengeluarkan perut ikan ya. Karena di situ juga ada hati, ada empedu, ada juga usus dan lain-lain. Ini harus hati-hati sekali supaya jangan sampai empedunya pecah. Oke, udah jadi nih kayak gini, kita tarik. Nah, sudah keluar. Nah, ini dia perut ikan. Tidak semuanya bisa diolah atau dimakan. Ya, nanti kita harus memisah-misahkan. Ini darah juga. Darah ikan. Nah, juga dibersihkan darah bagian dalam, kemudian ada kalau ada kotoran-kotoran yang keluar dari perut juga dibersihkan. Nah, selesai. Sudah selesai? Nah, sekarang saatnya kita melakukan pembersihan jeroannya ya, atau perutnya. Oke, potong saja, dibuang dulu empedunya ya. Nah, ini empedu ini kalau pecah dia akan terasa pahit. Dipisahkan, dibuang. Oke, kemudian insangnya. Ini ada bagian insang. Beberapa orang suka untuk dimakan, tapi kami cenderung membuangnya ya. Untuk mengeluarkan isi yang tidak dipakai pada bagian ususnya itu kita belah ya, memang agak detail sedikit ya, tapi nanti enak nih kalau sudah dimasak ya. Oke, dibelah semuanya ya, dibelah lagi. Ada bagian-bagian usus yang kecil itu usus yang tidak mengandung isi, itu tidak perlu dibelah, itu bisa langsung dimakan. Dia tidak ada pasir, tidak ada tanah di dalamnya, juga tidak ada zat-zat lain-lain ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah yang dibelah ini adalah bagian-bagian yang hitam, biasanya mengandung tanah atau pasir, yang apabila dimasak kalau tidak dibersihkan itu sangat tidak nyaman ya. Selesai. Oke, ini selesai, satu biji sudah. Nah, kita ulangi sekali lagi untuk yang kedua. Pertama, insangnya kita buang ya. Insangnya dibuang. Terus empedunya, mana empedu? Nah, ini empedunya dibuang juga. Karena ini pahit.
akan menyebabkan nanti semuanya akan terasa pahit. Kemudian bagian-bagian yang lain, hati, usus yang besar, nah dibelah seperti ini, dibelah. Kemudian kalau ada yang lain bagian usus dibelah juga. Kalau ada bagian usus yang kecil kemudian berwarna hitam, itu jangan diambil karena susah membersihkannya. Ya direlakan sajalah untuk kucing ya, nggak apa-apa. Nah tapi perut-perut yang yang kecil kemudian berwarna putih kemerahan itu bersih, di dalamnya mengandung lemak. Bagi yang memiliki kolesterol, hati-hati ya, jangan sampai juga nanti memakan perut ikan bandeng ini memiliki gizi tinggi tapi juga kolesterolnya mungkin agak-agak lumayan ya. Nah seperti itu. Biasanya isi perut ikan bandeng itu tidak besar, tidak banyak. Jadi harus ada 3 ekor atau 4 ekor ya, baru bisa kita masak. Nanti cara memasaknya bisa dilihat kembali di video sebelumnya, cara memasak perut ikan bandeng ya. Nah dibelah seperti yang tadi untuk mengeluarkan kalau ada pasir, kotoran atau apapun yang ada di dalamnya. Ya. Kita lihat usus yang agak besar sedikit. Hati-hati waktu membelahnya, jangan sampai terbelah tangan ya. Yang putih-putih ini itu lemak itu ya. Lemak, kemudian hati juga sudah bersih. Oke, kemudian kalau sudah semuanya dibersihkan itu, selanjutnya kita cuci. Kita cuci dengan air bersih. Nah seperti ini. Oke, dicuci. Pastikan jangan ada lagi sisa-sisa darah. Masih ada yang tinggal rupanya, dibelah lagi. Jangan sampai ada isi yang harus dibuang ternyata belum kita buang ya. Ini untuk ukuran 3 ekor. Nanti cara mengolahnya bisa dilihat di video kami sebelumnya, cara memasak perut ikan bandeng. Nah ini dia untuk 3 ekor perut ikan bandeng. Ini bisa untuk ya porsi 1 orang lah atau 2 orang ya. Ya cukup lumayan karena rasanya lezat, rasanya sedap. Kemudian juga menyehatkan ya, mengandung nilai gizi yang tinggi dan bisa sangat sedap kalau disajikan dengan baik. Oke, demikian tutorial kita. Semoga teman-teman dapat mengikutinya. Nah, untuk khusus ikan bandeng sendiri dapat diolah, dipanggang, ditumis atau dimasak asam pedas atau apapun seleranya ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa kirimkan komentar. Kemudian cara mengolahnya sekali lagi dapat dilihat di video kami sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.